Stunting bukan hanya soal angka, tapi untuk masa depan anak-anak kita. Kenapa Ibu sangat concern soal masalah stunting ini? Stunting ini bukan hanya berat badannya yang berkurang, tapi tinggi badannya juga. Remaja juga perlu diberikan edukasi yang tepat soal stunting. Kalau remaja ini nanti terus menikah, dia kekurangan zat besi, menikah dan hamil, kan bisa menyebabkan stunting. Ini bahwa 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari hamil hingga 2 tahun adalah jendela emas. Halo sedulur Kompas TV, piye kabare? Seneng banget Sapa Jatim podcast saja kembali hadir di Kompas TV. Dan kali ini seperti biasa kita akan menghadirkan informasi terkini di Jawa Timur dan juga tokoh-tokoh inspiratif. Kali ini kita sudah kedatangan satu tokoh inspiratif di Jawa Timur, namanya adalah Ibu Sri Wahyuni. Matur nuwun sangat Ibu sudah hadir di podcast saja. Terima kasih Mbak. Sehat Bu? Alhamdulillah. Aduh, seneng sehat banget. Saya tuh pagi-pagi seneng banget ya ketika taping acara podcast ini, karena Bu Sri Wahyuni ini selain seorang wanita hebat, satu-satunya pemimpin di DPRD Provinsi Jawa Timur, selaku Wakil Ketua 4 Bu di DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi beliau juga awet muda banget guys, ya Allah. Sama Mbaknya juga Awet muda cantik banget, kelahiran tahun 79 tapi saya kira masih 30-an gitu ya. Nah, beliau ini adalah anggota fraksi Partai Demokrat untuk tahun 2024 sampai 2029 Bu di DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan beliau ini juga seorang tenaga kesehatan, seorang nakes, sehingga selalu aktif untuk menyuarakan melawan stunting karena untuk menyelamatkan generasi emas. Ya, betul Bu. Kita akan bahas soal itu. Tapi seperti biasa nih Bu, di podcast saja ini kita selalu membahas soal profil dulu. Kita akan membahas siapa sebenarnya wakil kita di DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan saudara, saya Virgianti Kusuma, senang banget kita akan ngobrol soal stunting. Tapi kita kenalan dulu sama Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni ini adalah seorang perawat. Jadi sejak 20 tahun lebih ya Bu, sudah berkecimpung di dunia kesehatan. Tapi kemudian karena takdir juga katanya ketika tahun 2004 akhirnya nyemplung di dunia politik, tepatnya di Partai Demokrat, dan menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sampai 2029. Boleh diceritain gak Bu, gimana seorang perawat ini ya, perawat benar-benar profesional perawat sejak 20 tahun yang lalu tiba-tiba nyemplung di dunia politik? Iya, terima kasih Mbak Virgin atas kesempatan dan Kompas yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing di sini. Jadi saya lulusan perawat tahun 98. Waktu itu 99 mau melanjutkan kuliah, tapi ya takdirnya saya harus kerja dulu. Dari 99 saya masuk di Rumah Sakit Umum Pemerintah Sosodoro Jatikusumo. Saya 2 tahun di Sosodoro. Setelah 2001 ada Rumah Sakit Aisyah yang membuka lowongan. Saya mencoba untuk ikut seleksi di sana di Rumah Sakit Aisyah 2001. Alhamdulillah diterima. Sampai kemarin 2024 saya baru resign setelah dinyatakan lolos di pemilu kemarin. Jadi ya alhamdulillah saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi wakil
rakyat Iya. di DPRD Provinsi Jawa Kalau Timur. dilihat dari backgroundnya, Ibu ini Iya. kan orang tuanya bukan dari dunia politik ya Bu ya, Bukan. seorang petani begitu Iya. ya. Tapi kok bisa gitu seorang perawat dan juga seorang anak petani bisa nyemplung di dunia yang dibilang orang tuh dunia yang keras banget gitu. Ya, siapapun sebenarnya bisa berkesempatan untuk menjadi politikus. Tidak harus anak politikus, tidak harus anak pejabat. Jadi siapapun bisa berkesempatan kalau kita sungguh-sungguh ya. Orang tua saya petani, tapi kakek saya dulu kepala desa. Jadi mungkin dari situ ya, tapi ya enggak tahulah, ini kan Iya, ini kan Allah, besar takdir banget, Allah iya. yang menentukan. Ketika Jadi kakek itu kepala desa, nah ibu itu kan jauh berlipat-lipat lebih hebat karena skupnya bukan mengurusi Iya. desa tapi mengurusi warga Jawa Timur. iya. Pasti Jadi- lebih ruwet kan Bu? Jadi orang tua saya petani dan ibu saya itu orang tua tunggal sejak 94. Jadi kami 3 bersaudara ini yang alhamdulillah juga di politik semua. Jadi kakak saya itu anggota DPRD Kabupaten yang sejak 2004. Kakak saya juga perawat, Pak. Oh, Mbak perawat Virgin. juga. Lulusan Akper juga, D3 keperawatan di Bojonegoro di Akper Rajikosi waktu itu. Lulus tahun 2002, langsung kerja di Rumah Sakit Umum Sosojoro juga. Terus ada pemilu 2004, waktu itu Demokrat zamannya Pak SBY, lagi naik-naiknya ya, Bu. itu ditawari untuk nyalek lah. Dari situ karena mungkin perawat itu kalau di desa kan pasiennya banyak, dia sering dipanggil untuk diminta tolong untuk warga hitan dan lain sebagainya. Iya. Kayak gitu. Jadi konstituennya itu kan dari situ. Oh. Nah, dari situ kan banyak dikenal masyarakat untuk menolong orang ya, orang sakit. Nah, dari situ belum ada yang namanya politik uang dan lain sebagainya. Iya. Belum ada sama sekali kalau 2004 itu. Jadi kita murni dari rumah ke rumah, dari acara tahlilan ke satu desa lain itu murni. Waktu itu alhamdulillah juga mungkin nama beken SBY zaman dulu itu, jadi bisa membawa kakak saya menjadi wakil rakyat di 2024 sampai sekarang. Di Provinsi Jawa Timur Nggak, juga. di kabupaten. Di kabupaten. Terus 2014 nyusul adik saya juga, alhamdulillah juga terpilih menjadi wakil rakyat juga, sekarang yang ketiga periode. Nah, yang terakhir itu kemarin sebenarnya saya enggak mau, Mbak, tapi ya waktu itu ya bismillah, akhirnya saya diajak digeret Digeret sama kakak dan adik gitu iya, ya. untuk menjadi caleg di provinsi. Waktu itu ada pergulatan batin atau mungkin diskusi-diskusi yang kencang nggak sih Bu sama ibu dan suami? Karena waktu itu juga Bapak menjabat sebagai kepala desa dan ibu sendiri kan sudah sebagai perawat, kemudian juga punya usaha sendiri. Ini kan udah repot banget ya. Belum ada anak 3 yang butuh perhatian, tapi luar biasa loh energinya. Iya. Untuk meluangkan waktu dan bahkan berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Iya. Provinsi Jawa Timur. Ya memang awalnya memang berat kita meninggalkan yang sudah lama kita tekuni. Karena kan saya sudah lama ya di rumah sakit, kan sudah familiar, sudah terbiasa, menjadi kebiasaan, dan itu menjadi rumah kedua saya. Jadi sebenarnya awalnya berat. Waktu itu awalnya saya tolak, tapi di akhir penentuan
akhirnya ya mungkin Allah yang menentukan. Jadi semua ini sudah jalannya yang di atas. Mungkin saya harus menjadi jadi anggota DPRD iya, Provinsi Jawa Timur ya. iya. Iya, padahal waktu itu di rumah sakit juga jabatannya udah lumayan tinggi ya Bu ya. Tahun 2013 sampai 2021 Ibu kan sebagai yang di tim rawat inap itu juga sudah menduduki kepala begitu ya. Kemudian 2021 sampai 2023 bahkan sebagai case manager untuk rawat inap Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Bukan jabatan kaleng-kaleng ya, untuk seorang perawat itu udah keren banget gitu kan. Nah, kemudian juga di luar luar pekerjaan, Ibu juga punya usaha juga sebagai direktur PT SKP yang bergerak di distributor pupuk, transportasi dan kontraktor. Selain itu juga punya klinik sendiri ya Bu ya di PT SKP ini, karena bergerak juga di bidang kesehatan. Ini kan hebat banget Bu sebagai seorang perempuan melakoni berbagai macam profesi dan juga masih punya energi untuk terjun di dunia politik. Ya, yang penting kita bisa membagi waktu dengan baik. Sebenarnya untuk distributor pupuk itu kan sudah dulu. Jadi kita sejak saya jadi anggota DPR kan harus keluar dari direktur-direktur PT ataupun CV. Jadi saya sudah mengundurkan diri dari direktur CV sama PT yang biasanya kita bekerja sama dengan pemerintah juga ya. Itu kan enggak boleh. Jadi saya sudah tidak pegang itu, dan ya sekarang sebagai ibu rumah tangga sama wakil rakyat. Lebih susah mana sih Bu sebenarnya jadi seorang direktur, terus kemudian tenaga kesehatan, atau jadi seorang anggota DPRD? Lebih susah kalau tergantung kita yang menjalani sebenarnya. Kalau kita bisa menikmati apa yang sudah ditakdirkan ya. Dulu saya enjoy di perawat ya, sehari-hari ya itu menikmati. Terus saat ini saya jadi wakil rakyat, sebenarnya banyak juga yang awalnya ya mungkin belum adaptasi ya, penyesuaian, tapi mulai sekarang sudah bisa menikmati. Jadi semua pekerjaan, semua yang kita jalani, kalau kita menjalaninya itu dengan ikhlas dan dinikmati aja, insya Allah kok tidak ada beban ya. Jadi alhamdulillah di wakil rakyat ini saya juga saya nikmati betul. Jadi walaupun toh kadang banyak keluhan masyarakat di kita yang harus kita selesaikan, belum lagi banyak proposal yang masuk. Betul. Tapi ya itu memang lumrah, karena kita wakil dari mereka butuh support di kita. Jadi kalau ndak seperti itu kan nanti juga ndak namanya ndak wakil mereka. Jadi mereka juga butuh support ya. Yang penting kita yang bisa menyikapinya. Kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, enjoy, dan kita nikmati, kita jalani, ya udah mengalir aja. Insya Allah tidak ada beban. Tidak ada beban ya kalau misalnya enjoy gitu ya. Tapi kan ini tantangan yang berbeda Bu. Biasanya Ibu menangani pasien. Kalau keluhan itu antara pasien dan menjembatani pasien dengan manajemen rumah sakit begitu ya. Atau misalnya kalau di bidang usaha dengan klien. Tapi ini kan yang diurusi warga Jawa Timur Bu. Tambah ruwet pasti. Iya. Kalau dulu di perawat, walaupun di case manager rawat inap itu kan memang semua pasien rawat inap itu kalau ada masalah, kalau ada komplain, kalau ada apa, kan memang saya yang jadi penengah antara rumah sakit, pasien, keluarga, dan pihak
manajemen rumah sakit. Jadi HP saya waktu itu 24 jam. Jadi teman-teman ataupun itu karena kan nomor telepon itu dipajang di setiap ruangan rawat inap. Jadi kalau ada apa-apa pasti ini kan harus 24 jam waktu itu. Ya alhamdulillah ya mungkin dari situ saya mulai belajar bisa menangani masalah-masalah yang ada di rumah sakit, masalah yang dihadapi pasien, entah itu karena BPJS-nya lah, entah karena asuransinya atau jasa rajanya. Kalau pasien kecelakaan kan apakah ini mengarah ke jasa raja, apakah nanti ini ditanggung BPJS, apakah ini mandiri ataukah BPJS TK. Kan ini kan harus sebelum pasien ini masuk nanti ini kan nah seperti itu kalau pas di rumah sakit. Nah kalau di saat ini di DPRD ya memang seluruh Jawa Timur, tapi seluruh Jawa Timur itu kita itu di pimpinan kan ada 5, ada ketua dan 4 wakil, nanti kan ada wilayahnya masing-masing. Jadi kalau enggak bisa satu kan ada yang lain. Terus teman-teman di provinsi itu kan ada 120 anggota DPRD dari beberapa dapil. Jadi kalau ada masalah kan kita sudah ada yang dari dapilnya masing-masing. Kalau mungkin dapilnya ini kan nanti kalau misalkan ada permasalahan di dapil ini kan ada yang menaungi dapilnya itu. Terus ada komisi, di kami kan juga ada komisi yang membidangi. Jadi kalau permasalahan komisi A pemerintahan, komisi B perekonomian, C keuangan, D pembangunan infrastruktur, dan E kesehatan pendidikan sosial itu. Jadi kan kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan atau ada undangan atau ada kegiatan itu kan kita sudah ada ininya masing-masing. Jadi ada yang menanganinya masing-masing. Jadi enggak kita tumblek-blek gitu ya. Jadi kalau misalkan saya izin enggak bisa, saya ada undangan di tempat lain, ya sudah nanti ada yang mewakili yang lainnya. Jadi kita gantian. Ya intinya tantangan yang berbeda tetapi harus bisa disikapi gitu ya Bu ya. Tinggal menjalani aja. Nah, karena mungkin background Ibu sebagai tenaga kesehatan gitu ya, sebagai seorang perawat, sehingga ketika terjun di masyarakat sebagai anggota DPRD, saya sempat membaca salah satu artikel yang membahas tentang Ibu ini ingin agar sistem rujukan berjalan lebih efisien, tidak ada lagi antrean panjang pasien di rumah sakit, dan juga memberikan perhatian lebih terutama pelayanan di daerah yang terpencil. Apakah ini memang misi pribadi Ibu ketika mewakili masyarakat di DPRD Provinsi Jawa Timur? Iya, seringkali ada keluhan, jadi kalau tidak bisa rujuk, itu kan seringkali yang jadi permasalahan di daerah itu. Kita kesulitan untuk merujuk pasien. Jadi kalau ada kasus yang mentok, misalkan bayi, kelainan bawaan, kalau sudah dirawat di rumah sakit sekian lama, kasihan juga sebenarnya rumah sakitnya itu, karena dari segi fasilitas kan kurang, dan kalau pasien bayi ini kita pulangkan juga belum memungkinkan untuk dipulangkan, akhirnya kan kita butuh rujuk. Nah ini rujuk yang sulit, atau kasus-kasus tertentu yang butuh dirujukan, misalkan kemoterapi, terus kasus yang sulit yang di daerah itu belum bisa, alatnya belum memadai, kan harus kita rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi lah. Ini yang membuat kita itu yang di daerah itu kesulitan, karena selain lama dan prosedurnya itu juga. Jadi kalau mau rujuk pasien ini butuh jawaban ACC dari rumah sakit yang mau kita rujuki itu, enggak hanya jam, jadi hari. Jadi 1 sampai 3 hari itu kita harus follow terus, sudah ada tempat belum, sudah ada. Ya rata-rata memang alasannya tidak ada tempatnya penuh dan lain sebagainya. Tapi
Kan nggak bisa begitu ya. Sebenarnya kan mestinya kan harus ada kebijakan yang bagaimana rumah sakit di daerah ini bisa merujuk, atau mungkin rumah sakit daerah ini kita berikan fasilitas lebih seperti di rumah sakit tipe A, biar tidak susah-susah rujuk dan mungkin bisa ditangani di rumah sakit daerah itu sendiri. Oke, itu tadi soal masalah rujukan yang menjadi PR besar ya, betul. untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, salah satu topik yang sering diangkat ketika Ibu berbicara dengan masyarakat adalah soal stunting. Karena ini juga memang topik yang banyak dibahas oleh Kementerian Kesehatan tahun ini untuk penanggulangan stunting. Seperti kita tahu, stunting ini menjadi perhatian dan prioritas pemerintah Indonesia. Bahkan WHO menetapkan angka stunting ini harus di bawah 20%. Sementara di Indonesia, terutama di Jawa Timur pada tahun 2024 ini angkanya masih tinggi. Kalau di Indonesia sebanyak 19,8% atau 4,4 juta lebih balita itu masih ternyata tercatat sebagai stunting. PR-nya masih besar banget. Di Jawa Timur sendiri ada 780 anak yang tercatat dan diketahui stunting. Kenapa Ibu sangat concern soal masalah stunting ini? Ya, kalau menurut saya memang penanganan stunting di Jawa Timur ini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dan patut diapresiasi, meski masih banyak ruang untuk perbaikan. Ya, Jawa Timur termasuk provinsi unggulan di Indonesia dengan komitmen kuat dari Pemprov, DPRD dan masyarakat untuk menangani dan mencegah terjadinya stunting ini. Ada beberapa program untuk mencegah stunting ini di Jawa Timur yang fokus untuk masalah ya yang kemarin mungkin di dalam RPJMD 2025 sampai 2009 ini fokus pada intervensi gizi yang lebih spesifik lagi, seperti pemberian makanan tambahan, ada pemberian suplemen, dan saya melihat kolaborasi lintas sektor dari Dinas Kesehatan hingga Dinas Pertanian ini maupun Dinas Kesehatan juga sudah lebih baik, dan ini terbukti bisa menurunkan prevalensi stunting. Namun kita juga harus lebih inovatif untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk pemantauan posyandu. Secara keseluruhan ini saya optimis Jawa Timur bisa jadi model nasional jika kita menjaga momentum ini. Stunting bukan hanya soal angka, tapi untuk masa depan anak-anak kita. Seperti yang pernah saya sampaikan di podcast sebelumnya dan di rapat-rapat DPRD biasanya. Baik, stunting ini kan kalau boleh saya ambil resumenya bahwa ini merupakan kondisi gagal tumbuh di mana sehingga pertumbuhannya itu tidak optimal, terutama di 1000 hari pertama kehidupan ya. Nah, kalau di Jawa Timur sebenarnya masalahnya itu di mana sih Bu? Ketika menemukan banyak kasus stunting. Ya, memang stunting ini bukan hanya berat badannya yang berkurang, tapi tinggi badannya juga, dan penyebabnya kekurangan gizi yang dalam jangka waktu yang panjang 1000 hari pertama. Jadi mulai dari dalam kandungan sampai anak ini lahir di usia 2 tahun. Sebenarnya program pemerintah untuk menangani ini juga sudah cukup banyak ya, malah justru ada jemput bola juga, ada yang ditugaskan kader itu yang namanya tim pendamping keluarga itu yang di desa-desa itu diambil dari kader untuk terjun langsung untuk mendata, untuk memeriksa baik ibu hamil sampai ibu nifas, bahkan remaja. Jadi karena
penyebab dari stunting ini tidak instan hanya kurang gizi berapa bulan saja, enggak, tapi kan 1000 sebelumnya harus kita tangani. Jadi mulai remaja tidak boleh kekurangan zat besi, makanya ada posyandu remaja. Dan kita gencar-gencarnya juga memberikan obat tablet tambah darah pada remaja. Betul. Usia SMP, SMA, terus ada posyandu remaja itu kadang kalau ndak dapat dari sekolah kan di desa itu kan kita mengadakan posyandu remaja. Kalau di desa saya loh yaitu jadi dari program puskesmas itu ada posyandu remaja yang tujuannya memang untuk agar remaja ini tidak kekurangan darah. Jadi dikasih tablet tambah darah. Selain itu juga memang ada beberapa edukasi biar tidak pernikahan dini, terus terkait narkoba dan lain sebagainya. Tapi fokus untuk menangani stunting kan untuk pemberian tablet tambah darah ini. Pemberian tablet tambah darah ya. Soalnya kalau beberapa tahun yang lalu fokus penanganan stunting pemerintah itu kan kepada ibu hamil dan kemudian ibu menyusui. Tapi sekarang lebih maju karena remaja juga perlu diberikan edukasi yang tepat soal stunting. Stunting bisa dimulai dari remaja. Ketika remaja itu kekurangan darah, maka potensi anak itu dia akan menghasilkan anak yang stunting lebih tinggi. Betul begitu ya Bu ya? Iya, jadi kalau remaja ini nanti terus menikah, dia kekurangan zat besi, menikah dan hamil kan bisa menyebabkan stunting gitu. Jadi makanya kan antisipasi sebelumnya. Jadi pencegahan lebih baik daripada penanganan kan, betul sekali. Apalagi kalau saya lihat dari backgroundnya Ibu sebelum jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu adalah ketua tim penggerak PKK di desa di Bojonegoro karena kebetulan suami juga selaku kepala desa sehingga tidak ada orang yang lebih tepat untuk berbicara soal stunting karena Ibu langsung terjun ke masyarakat, ke posyandu, saya yakin langsung merangkul masyarakat. Ketika di masyarakat apa yang ditemui Bu terkait kasus stunting ini yang paling unik? Jadi desa saya juga pernah mendapat stunting banyak, lumayan. Jadi itu yang menjadikan semangat untuk bisa bagaimana tidak terjadi stunting di desa saya itu. Akhirnya banyak program dari puskesmas yang digelontorkan untuk menangani stunting tersebut. Jadi untuk pencegahannya kan tadi sudah ada posyandu remaja, terus ibu hamil dan ibu menyusui ini kan diberikan edukasi, diberikan ANC dan diberikan susu dan lain sebagainya. Ya intinya makanan tambahan. Terus ya kalau sudah lahir untuk penanganan yang balitanya ini yang agak susah karena anak ini kalau sudah dia itu diperiksa, diketahui usianya ternyata tidak sesuai dengan tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Lah ini yang butuh perhatian. Nah, kita itu dari program-program yang sudah dilaksanakan, ada pemberian susu, pemberian makanan tambahan, terus kita dampingi terus. Itu kadang juga susu yang kita berikan itu anak ini enggak suka. Nah seperti itu. Untuk yang ibu hamilnya juga kadang tidak diminum seperti itu. Yang untuk balitanya ini yang susah kadang karena mungkin ya kita perlu edukasi orang tua sih sebenarnya. Orang tua harus telaten. Jadi harus telaten ngasih makan kepada anak, makanan tambahan. Karena kalau tidak dicoba, tidak dibiasakan setiap hari, anak ini ya tidak akan terbiasa untuk makan sehari-harinya, makan sehat sehari-harinya. Makanya sampai sekarang juga ada program dari kabupaten itu kan memberikan ayam petelur agar telurnya itu bisa dikonsumsi, seperti itu juga tambahan ada protein ya, program pemberian tambahan protein ya. Walaupun kadang diberikan makanan tambahan berupa kan ada program dari desa itu
untuk menangani kemiskinan, menangani stunting. Jadi setiap bulan itu diberikan ada telur, ada ayam, tahu, tempe ya. Intinya itu makanan tambahan untuk bisa anak ini bisa gizinya bisa cukup. Akan tetapi kendalanya itu kadang yang makan itu bukan anaknya. Oh, bukan anak yang makan. Tapi kan orang tuanya sama Iya. satu keluarga itu yang jadi permasalahan. Jadi Makanya sulit juga anaknya ketika ini iya. tetap tetap stunting karena Iya, yang itu harusnya diperuntukkan untuk iya, anaknya anak, tapi nggak dikonsumsi sama iya, anaknya. gitu. Itu solusinya gimana ya Bu? Karena kan bukan hanya Iya. sebenarnya dari pemerintah udah membantu gitu ya, dari Betul. organisasi-organisasi masyarakat juga Iya. kadang memberikan bantuan tambahan makanan atau protein gitu ya untuk anak-anak yang stunting. Tapi ternyata ketika prakteknya itu tidak diberikan kepada anaknya atau orang yang diberikan itu nggak suka gitu sama Iya. rasanya. Jadi edukasi. Makanya di desa-desa itu juga ada program dari Puskesmas untuk kan dari pemerintah, yaitu untuk sekolah SOT ya, sekolah orang tua hebat. Iya. Jadi selain saat posyandu dia membawa anaknya, dia juga diberikan pembelajaran, diberikan sekolah. Jadi ada edukasi, ada untuk seperti belajar, ada yang ngasih mentornya ya, ada yang ngasih ini edukasi. Jadi karena yang harus diedukasi itu bukan hanya anak-anak dengan sekolah, tapi orang tuanya juga ya. Nggih, karena orang tua yang merawat balita ini. Iya, apalagi kita sebenarnya sebagai orang tua tuh nggak ada sekolahnya memang, tapi Iya. ternyata pemerintah menyediakan bahwa untuk orang tua juga harus mengedukasi diri. Salah satu caranya dengan sekolah orang tua hebat. Nah, ini kan sudah berjalan program penanganan stunting di Jawa Timur. Apakah sudah ada tanda-tanda perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya? Iya, secara angka ada perbaikan signifikan berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2024 dari Kemenkes. Ini untuk prevalensi stunting di Jawa Timur turun dari 17,7% pada tahun 2023 menjadi 14,7% di tahun 2024. Kemungkinan di tahun 2025 ini juga ada penurunan lagi. Jadi dalam setahun ada penurunan 3 poin persentase ya. Yang ini berarti sekitar 100.000 anak di bawah 5 tahun ini terhindar dari stunting dibanding tahun sebelumnya, dengan total kasus dari 450.000 menjadi 380.000 anak. Baik, jadi memang ada perbaikan begitu ya. Nah, ini kan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, apakah peran sebenarnya DPRD Provinsi Jawa Timur ini untuk penanganan stunting? Kita di DPRD Provinsi Jawa Timur sudah tentu kita harus mendukung program dari pemerintah, karena kita juga punya fungsi legislasi, anggaran, sama pengawasan. Dalam hal ini mungkin anggaran, kami di DPRD ikut menyusun dan mengawasi APBD, mendorong alokasi minimal 2% untuk fokus untuk stunting. Seperti tahun 2025 ini ada sekitar 2,3 atau 2, berapa T di tahun 2025 ini melalui Pansus Kesehatan. Kami juga mendukung program makan bergizi gratis untuk ibu hamil dan juga balita. Jadi selain MBG ini, selain untuk anak-anak sekolah, juga sasarannya juga di desa itu ibu hamil sama balita juga dikasih. Oke, jadi memang itu untuk mengentaskan salah satu stunting juga ya. bisa mengentaskan
angka stunting. Ya, Menurunkan angka stunting ya. Nah, kemudian kalau misalnya setelah Ibu 1 tahun ya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dari 38 kota kabupaten di Jawa Timur, kira-kira daerah mana yang bisa menjadi role model untuk penanganan stunting di Jawa Timur? Yang kami ketahui beberapa wilayah unggulan yang bisa dicontoh itu Kabupaten Kediri, Malang, sama Mojokerto kalau tidak salah. Jadi Kediri sukses tekan stunting di bawah 10% waktu itu dengan program Kediri Bebas Stunting yang diintegrasikan pertanian organik dan edukasi gizi model untuk daerah agraris. Turunnya lumayan banyak. Yang kedua mungkin daerah Malang ya, karena Malang ini menerapkan pasti pemberian makanan bergizi gratis di sekolah sehingga bisa menurunkan prevalensi ke 12% dan kolaborasi swasta untuk meningkatkan angka stunting ini cukup kuat sekali untuk di daerah Malang. Selain itu Mojokerto. Nah, prevalensi terendah ini di Mojokerto 8,5%. Dengan adanya posyandu digital dan vaksinasi terintegrasi. Ini cocok untuk kota kecil. Nah, mungkin ini ketiganya ini menunjukkan kunci sukses. Jadi koordinasi lokal, partisipasi masyarakat dan daerah lain mungkin bisa meniru 3 daerah tadi ya, karena memang penanganannya unik dan sesuai dengan kondisi geografis daerah tersebut ya, yang berbeda dengan daerah lainnya. Nah, kemudian DPRD ini kan sering terjun ke masyarakat. Sebenarnya bagaimana kolaborasi DPRD dengan masyarakat, kader posyandu dan organisasi lokal untuk menangani stunting? Kolaborasi di DPRD Jawa Timur ini sangat aktif dan berbasis ke bawah ya. Kami adakan forum dialog rutin dengan masyarakat melalui Musrenbang Kesehatan, melalui kita juga ada program-program seperti Solo Semiran dan lain sebagainya. Itu kan bisa memberikan fasilitas pendidikan dan edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan. Dan di sini juga bisa melibatkan 10.000 lebih kader posyandu untuk pelatihan gizi seimbang. Misalkan workshop gizi 1000 hari pertama di semua kabupaten, di 38 kabupaten. Dengan organisasi lokal, misalkan organisasi Aisyah, dari LSM ataupun dari yang lainnya. Ini kami juga mendorong untuk adanya program-program pendidikan terkait atau pembentukan kader untuk menangani stunting. Jadi DPRD juga memfasilitasi hibah untuk inisiatif masyarakat seperti ada kebun gizi desa, nanti hasilnya akan kesadaran masyarakat ini akan stunting, akan kesehatan ini akan tinggi. Jadi ini gotong royong sejati antara DPRD, masyarakat dan juga pemerintah. Provinsi ataupun kabupaten. Sebenarnya untuk masalah stunting ini pemerintah itu punya kepedulian yang luar biasa karena pemerintah juga punya anggaran khusus untuk menangani stunting. Dan tahun 2025 ini katanya ada penambahan dari 12 triliun di tahun sebelumnya menjadi 14 triliun di tahun 2025. Selain itu ada juga pemberian makanan tambahan lokal terkait masalah gizi di tahun 2024 dari 1,7 triliun di tahun 2025 ditingkatkan menjadi 1,9 triliun. Nah, Ibu kan bukan hanya seseorang yang duduk langsung di kursi DPRD Provinsi Jawa Timur, tapi juga justru pernah punya pengalaman yang luar biasa ketika terjun ke masyarakat karena memang
pernah sebagai anggota ketua tim penggerak PKK di Bojonegoro. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat bahwa masalah stunting ini banyak terjadi di keluarga desil 2 hingga desil 1 atau kategori miskin dan paling miskin. Ketika Ibu terjun di sana, sebenarnya bagaimana sih Bu pengalaman Ibu ketika menangani masalah di desil 2 dan desil 1? Benarkah ini masalahnya hanya ekonomi atau juga ada masalah lain terkait stunting? Jadi ya pengalaman sebenarnya pemerintah itu sudah jemput bola untuk menangani stunting, karena ini stunting kan program penanganan stunting kan nasional ya. Betul. Menyeluruh. Jadi kita yang di daerah misalkan angka stuntingnya masih tinggi itu merasa ini bagaimana harus menanganinya itu luar biasa sebenarnya. Sudah yang diberikan, yang dilaksanakan itu sudah luar biasa. Jadi mulai ada posyandu remaja yang tadi saya bilang itu pemberian tablet tambah darah, karena kalau ibu hamil ini kurangan asam folat, kan akan terjadi stunting itu, dan kecerdasan anak juga IQ ataupun ininya anak juga kan IQ-nya juga kurang ya. Iya, tidak hanya dari tinggi badannya, tapi kan yang penting kan IQ-nya. Nanti khawatirnya kan dia tidak menjadi anak-anak yang cerdas dan lain sebagainya. Jadi mulai dari remaja, terus nanti saat hamil ini pun ada dari program pemerintah yang termasuk saya waktu itu ikut langsung. Jadi kita itu door to door di ibu hamil. Jadi ada petugas kader sama tim kesehatan itu 3 orang itu yang diberikan tugas sebagai tim pendamping keluarga. Ini mendampingi ibu hamil sampai ibu nifas, sampai dia melahirkan. Jadi ada kunjungan 8 kali selama ibu hamil dan 2 kali kunjungan selama ibu nifas. Nah, saat kunjungan ini ada beberapa yang diperiksa, mulai dari berat badan ibu hamil, tinggi badan, lingkar lengan, terus ini fundus uteri, lingkar perut dan ya. Fundus uteri, tinggi letak jan dan lain sebagainya. Itu kan kader itu sudah dilatih kok, itu sudah tekanan darah, mengukur tekanan darah ini sudah dilakukan door to door. Jadi ibu hamil ini dikunjungi sampai segitunya pemerintah dan itu sudah langsung ditata, dimasukkan aplikasi atas nama ini dengan hasil pemeriksaan ini sudah jadi terekod ke kabupaten, berarti provinsi upayanya dan nasional. Sebenarnya sudah segitunya ya Bu ya. Terus kalau misalkan ibu hamil ini mengalami masalah, misalkan resiko, ini nanti resiko hamil, itu segera juga kita lewat petugas kesehatan, kan ada Bu Bidan juga waktu itu kan, selain saya ibu kepala desanya kan saya juga nakes ya, jadi saya paling nggak tahu, jadi kita memberikan catatannya, ini itu sudah ada di datanya itu, resiko tinggi, mungkin ada darah tinggi, mungkinnya atau anemia atau tensinya mungkin dia mengalami keluhan, terlalu rendah. Nah, itu sudah terlaporkan di situ di aplikasi di saat saya menjadi TPK itu sudah ada. Jadi dilaporkan. Jadi kalau misalkan ibu ini ada resiko nanti saat melahirkan, ini sudah diantisipasi sejak awal. Jangan sampai terjadi kematian pada ibu saat melahirkan, kematian janin dan ibu saat melahirkan itu. Jadi sudah diantisipasi supaya tidak terjadi hal yang semacam itu. Oke. Kemudian kan tadi di desil 2 sama desil 1 untuk kategori miskin dan paling miskin itu kan memang sangat sulit ya Bu. Kadang sudah disediakan oleh pemerintah tapi susu nggak diminum, kemudian makanan nggak dikonsumsi anak yang stunting. Iya. Nah, apakah
Ada orang yang bilang kemiskinan itu bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah mindset. Iya. Yang sulit itu adalah mengubah mindset untuk bangkit dari kemiskinan itu. Betul. Betulkah demikian? Iya. Jadi mungkin ini kalau terjadi di daerah-daerah terpencil ya, yang itu kesulitan karena ya, harapan kami ke depan supaya program-program ini bisa diberikan secara merata, baik di daerah terpencil dan jauh misalkan yang sulit terjangkau kayak Jadi gitu. edukasinya harus lebih merata begitu ya Bu ya? Jadi untuk petugas kesehatannya juga harus ada yang merata, jadi tidak hanya di daerah, biar semua tertangani. Kalau saat ini belum merata? Ya, kemungkinan di daerah tadi terpencil ya, yang sulit, mungkin daerah yang mungkin belum terakses begitu ya untuk informasi dan lainnya, sehingga mereka juga sulit untuk mendapatkan informasi terkait itu. Nah, kalau misalnya berbicara soal stunting Bu, ini kan sebenarnya pemerintah sudah begitu luar biasa untuk mendorong dan juga menjembatani tim kesehatan untuk terjun ke masyarakat. Tapi dari masyarakat sendiri kita lihat bahwa masih banyak tantangan-tantangan yang ditemui. Kalau selama tahun 2024 hingga 2029 ini kan PR-nya banyak ya Bu di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya kalau bisa di breakdown, apa kira-kira yang harus secepatnya nih dalam 5 tahun pertama Ibu menjabat di DPRD Provinsi Jawa Timur, kira-kira apa yang harus diselesaikan terkait stunting? Mungkin harapan ya, satu harapan kami mungkin pada generasi muda atau calon orang tua untuk paham dan mengerti tentang pentingnya pemenuhan gizi pada anak. Jadi kami berharap kepada generasi muda dan calon orang tua, jadilah pionir kesadaran akan gizi. Pahami bahwa 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari hamil hingga 2 tahun adalah jendela emas. Pemenuhan gizi seperti ASI eksklusif, makanan MPASI, makanan tambahan ASI, dan cek tumbuh kembang rutin pada anak, sehingga ini bisa mencegah terjadinya stunting yang permanen. Jangan anggap remeh stunting, karena stunting bukan hanya fisiknya, bukan hanya berat badannya yang kurang, tinggi badannya yang pendek, akan tetapi IQ dan produktivitas masa depan. Jadi saya berharap untuk anak-anak muda, generasi muda yang akan datang ini bisa aktif di komunitas, seperti mungkin jadi relawan atau kader posyandu atau kampanye di media sosial untuk anak sehat hari ini, Jawa Timur maju besok. Ayo generasi Gen Z dan milenial, jadikan ini gaya hidup, dengan dukungan DPRD, Pemprov, dan masyarakat kita bisa mewujudkan itu. Oke. Kalau misalnya Ibu punya kesempatan, dan hari ini saya berikan kesempatan untuk berbicara dengan masyarakat Jawa Timur untuk memberikan pesan secara langsung terkait stunting, apa yang ingin disampaikan? Pesan sederhana, kami di DPRD mungkin pencegahan stunting dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari rumah kita sendiri. Masyarakat Jatim prioritaskan gizi seimbang, beri ASI eksklusif hingga 6 bulan.
MPASI beragam dari pangan lokal seperti tahu, tempe, telur, ayam, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita itu banyak. Cek rutin kehamilan saat di posyandu ataupun kalau sekarang kan sudah tadi kan ada yang jemput bola itu daerah-daerah tertentu mungkin ya. Dan hindari makanan instan seperti tinggi gula dan fokus pada zat besi, protein dan vitamin itu. Insya Allah kerjasama dengan pemerintah ini bila ada suatu hambatan mungkin bisa dilaporkan atau kita ikut program PMT gratis. Ingat, stunting bisa dicegah 100% dengan kesadaran kolektif. Jatim tanpa stunting di tahun 2025 ya. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari saya pribadi, mulai dari kita yang ada di masyarakat, di lingkungan sekitar, mari secara gotong royong untuk mengajak semua kompak sehingga tercapai target stunting di bawah ya di 1 digit aja. 1 digit aja tercapai, dan kita semangat kompak untuk menyuarakan pentingnya akan menangani stunting ini. Baik, karena untuk membangun generasi emas tidak mungkin kalau stuntingnya tidak dientaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir memberikan penjelasan, memberikan pencerahan juga untuk warga Jawa Timur bahwa memang stunting ini salah satu permasalahan yang ruwet ya, karena bukan hanya masalah pemenuhan gizi tetapi juga memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat. Selama ini pemerintah sudah cukup masuk ke masyarakat untuk memberikan pendampingan, kader-kader juga berupaya luar biasa hebat dengan sampai 8 kali datang gitu ya ke masyarakat yang mengalami stunting. Tetapi masyarakat juga harus punya kemauan untuk memperkaya pengetahuan, salah satunya dengan sekolah orang tua hebat, agar anak-anak mereka bisa terbebas dari stunting. Kalau saya kasih kesempatan satu lagi untuk berbicara dengan masyarakat Jawa Timur, apa yang ingin disampaikan Bu? Boleh terkait apa saja, nggak harus melulu soal stunting. Ya, intinya mari kita semua mulai dari diri kita sendiri untuk hidup sehat, makan makanan yang sehat, berolahraga. Jangan lupa juga memotivasi orang lain dan mengajak orang lain untuk bisa hidup sehat, biar kalau ini kita ajakan itu kan nanti dari sedikit kan bisa masyarakat bisa menyeluruh juga kalau kita banyak yang ikut. Jadi semangat untuk kita berikan motivasi, edukasi untuk terus hidup sehat. Oke, untuk hidup sehat untuk kita dan lingkungan kita. Terima kasih sekali lagi Ibu Sri Wahyuni, Ketua 4 DPRD, Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi selamat menjadi wanita pertama yang jadi ketua di DPRD. Enggak toh, yang dulu juga ada ya, tapi untuk periode kali ini adalah satu-satunya wanita yang menjabat sebagai Wakil Ketua di DPRD Provinsi Jawa Timur. Luar biasa sekali. Dari seorang nakes, tapi ternyata nasib membawa menjadi seorang perwakilan rakyat di DPRD Provinsi Jawa Timur. Semoga lancar sampai akhir masa jabatan di tahun 2029. Semoga program-programnya juga terus berjalan dengan lancar Ibu. Mudah-mudahan nanti juga ada nakes-nakes yang lain, terutama dokter
yang menyusul jadi wakil rakyat. Supaya bisa menyuarakan tentang kesehatan juga di iya. DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama. Dan kita juga pamit dulu. Saudara, jangan lupa tetap saksikan podcast saja. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe di podcastnya Kompas TV Jawa Timur. Saya Virgianti Kusuma pamit dulu. Jangan lupa saksikan podcast saja episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, monggo minum dulu.